Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, mmm, saya Indra Jaya Ramdhani, merupakan moderator untuk sesi malam ini ya. Tentunya kita akan lebih mengenal terkait, pattern basic for data science. Tentunya dengan pemateri kita yaitu Mas Joko Elianto, SSI MPD. Oke, yang merupakan data scientist di Teman Data, yang home base-nya di Jakarta ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ya, teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang kebetulan sudah join ada sekitar 5-6-an ya, 5-6-an orang. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman telah join di acara kita, acara Hobi Data untuk Python Basic for Data Science, gitu ya. Nah, sebelum itu, teman-teman, saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman yang di sini. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya jika berkenan. Jika tidak, saya akan, jika tidak, tidak apa-apa, tapi saya akan menyapa satu persatu dari teman-teman yang join di sini, oke ya. Oke, terlebih dahulu saya akan menyapa dulu, Kak Aulia Jumantara. Halo Kak Aulia, apakah ada Kak Aulia? Oke ya, belum berkenan mungkin ya. Oke, selanjutnya Kak Farida. Halo Kak Farida. Halo Kak, mohon maaf nonaktifkan kamera nggih. Oh nggih, mboten napa-napa. Oke, Kak Farida, oke, kalau boleh tahu Kak Farida dari mana asalnya, asalnya dari mana, terus tujuan join untuk webinar kita itu apa? Mungkin, Ya, ada beberapa patah kata dari Kak Farida. ya. Perkenalkan saya Farida, saya dari Makassar ya. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Alasan saya join di webinar ini, saya ingin belajar Python, mendalami Python sebagai ini materi ajar saya di kampus. Oh, masya Allah, Kak Farida ini sekarang dosen ya, Kak? Iya, Oh, oke. Kak Farida sendiri dapat info ini dari mana, Kak? dari Instagram Kak. Instagramnya siapa? Instagramnya ini apa? Lupa saya. Hobi Data. Putus-putus ya. Oh, Bidata, oke. Iya, Memang akun hobi datanya langsung ya. iya, Oke, oke. Terima kasih Kak Farida atas iya, jawabannya. sama-sama. Sama-sama Kak. Oke, oke. Selanjutnya ke Kak Aditya. Halo Kak Aditya. Ya, halo Kak Indra. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Kak Aditya dari mana, sekarang pekerjaannya apa, terus ya, dapat info dari mana kita bisa join di webinar ini. Oke Kak Indra, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya. Saya dapat info terkait webinar ini dari Instagram juga sih, sama kayak tadi Kak Farida. Cuman tujuan saya ya ingin menambah skill aja sih, upgrade skill terkait Python. Saya dari Bekasi Kak, Oh, Bekasi. Bekasi ya, oke. Kegiatan sehari-hari ini sudah bekerja atau masih mahasiswa? Saya tenaga honorer sih di daerah Jakarta sih Kak. Oke. Oke, Kak Aditya, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya Kak Devia Sari. Halo, Kak Devia Sari.
Oke, mungkin belum berkenan ya, Kak, mungkin masih ada hambatan. Kamu Takin, halo Kamu Takin. Halo, malam, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kamu Takin, silahkan perkenalan diri, sekarang kegiatannya apa, dari mana, dan mungkin diinfokan dapat info dari mana bisa join di sini. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Mutakin ya. Eh, Kalau asal sih dari Sragen ya, tapi lagi kerja di Jakarta. Posisi sebagai administrasi. Untuk info hobi data itu dari share teman deh kalau nggak salah, Kak. Tapi Oh, di lupa siapa. Oke, oke, oke. Eh, Sekarang kerja di eh, Bekasi ya, oke. Kerjanya di Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Iya, Oke, terima kasih atas siap, jawabannya Kamu sama-sama. Takin. Selanjutnya Kak Yana mungkin, Kak Yana Kuswara. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Pak Yana. Mungkin bisa diperkenalan diri Pak Yana sekarang, asalnya dari mana, terus kegiatan sehariannya apa, terus dapat informasi dari mana. Silakan. Baik, saya sedang bekerja di hotel. Mhm. Kebetulan saya lihat di TikTok itu ada webinar Python karena saya lagi belajar juga, jadi ya udah saya ikutan. Saya tinggal di Garut, Di mana Kak? di Garut, Jawa Barat. Oh, di Garut. Oke ya. Deket lah ya, karena saya juga dari Ciamis ya. Oke. Oh iya, baik. Oke. Salam kenal Kak Sebentar. Yana. Baik, makasih ya, Pak. Ya, siap. Kak Agung Chandra mungkin berkenan bisa on mic. Selamat malam ya. Ya, selamat malam Pak Agung. Mungkin bisa perkenalan Pak Agung dari mana, kegiatan sehari-harinya apa, selanjutnya dari mana mendapatkan informasi tentang ini, tentang Oh, webinar ini. oh ya, perkenalkan nama saya Gun Chandra Setiawan. Saya dari Jogja. Saya sekarang lagi stay di Jogja. Sekarang lagi lanjut kuliah. Informasinya dapat dari saudara ada. Saudara ya. Ya, Masya Allah. ya. Oh, kalau boleh tahu sekarang lagi lanjut di apa Pak Agung? Saya lagi lanjut di ini, lagi lanjut kuliah S2 kebetulan. Iya, maksudnya S2-nya S2 apa Kak? Oh, saya di bidang kebumian, geologi. Oh, oke, oke. Oh, ya. Mungkin nanti bisa berkaitan juga ya, karena sekarang dari tren-tren yang ada juga tuh yang pakai ArcGIS, yang Iya, menerap menerap menerapkan data science ini ya. Mungkin bisa iya, disimak aja ya Kak nanti iya. kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agung. Eh, Selanjutnya Kak Muhammad Abdan Syakuran, apakah ada? Iya, Ya, silakan Kak Muhammad Abdan untuk memperkenalkan diri dari mana, kegiatan sehari-harinya apa, terus dilanjut dengan dapat informasi dari mana. iya, saya dari Surabaya. Sekarang lagi Mhm. sibuk jadi mahasiswa semester awal, jadinya ya maksudnya suka-suka Python itu dari buat machine learning, buat data science, terus infonya dari grup grup apa namanya grup WA sekolah universitas Oh, universitas. Oke. Sekarang Kak Muhammad Abdan kuliah di jurusan apa? di jurusan informatika. Informatika. Iya, Oke. Ya, mungkin ini bisa jadi tahap awal ya. Bentar dulu, tapi ini kuliahnya S1 atau S2 nih? masih S1. Oh, S1 ya. Mungkin Iya. ini bisa menjadi batu pijakan awal untuk Kak Muhammad Abdan mencari mencari
kayak jati diri ya, karena nanti Iya, juga setelah ini ada bukan penjurusan, kayak bidang fokus untuk di teknik informatikanya. Biasanya iya, yang saya tahu itu iya, ada 3 gitu. Ada biasanya menjadi mobile developer, terus ada yang relata khusus di pemrograman web, dan yang terakhir itu biasanya di data mining gitu ya. iya, Ya, semoga ini menjadi pijakan awal yang bagus untuk Kak Muhammad Abdan ya. iya, iya. Ya, saya doakan semoga lancar studinya sampai akhir. Amin, Ya, amin, amin, amin. oke. Oke ya, teman-teman, ini kilas balik dari hobi data ya, teman-teman. Saya akan bercerita sedikit mungkin. Jadi hobi data ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019 ya. Pas waktu itu emang awalnya didirikan oleh Kak Joko Irianto ini, karena pas waktu itu memang sedang hype-nya terkait data science ya. Selanjutnya karena beriringnya waktu ya, hobi data ini akhirnya berkembang, melahirkan 3 staff ya, yaitu ada Kak Joko sebagai pendirinya, selanjutnya saya sendiri Indra Cahya Ramdhani gitu ya, sebagai staf di bawah Kak Joko ya, dan yang ketiga itu ada staf manajemen dari Kak Erika Yustari gitu ya. Dan sebagai info, teman-teman bisa juga melihat YouTube dari Hobi Data ya. Itu tinggal di-share aja, dicari aja. Ini ada Hobi Data 1868. Nah, dari situ juga teman-teman dapat mencari materi-materi yang memang berkaitan dengan teman-teman ya gitu. Karena channel tersebut sudah diisi dengan beberapa kasus-kasus yang ada di permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Contohnya permasalahan yang batu kertas gunting gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke ya, karena mungkin waktunya juga mepet ya. Mungkin aku bakal menyapa dulu Kak Joko Irianto. Halo Kak Joko. Halo, selamat malam. Eh, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Nah, oke, teman-teman, sebelum lanjut ke sesi materinya, aku bakalan ngenalin dulu ya Kak Joko itu di mana gitu ya. Jadi ini adalah profil Kak Joko ya. Oke. Nama lengkapnya adalah Joko Irianto. Beliau sekarang sebagai data scientist di PT Teman Data Analitika yang home base-nya ada di Jakarta. Dan Kak Joko ini juga sudah mengantongi beberapa pengalaman seperti mentor data analis bootcamp di MySkill. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ikut bootcamp di MySkill, mungkin kenal dengan Kak Joko. Terus selanjutnya asisten tutor data science bootcamp di Rakamin. Selanjutnya tutor Python mini bootcamp di Haltech. Selanjutnya instruktur dari data business analytic dan operation dari Camp Ruang Guru. Yang terakhir adalah lead instructor dari pusat studi data science di Matematika UAD gitu ya. Dan beberapa sertifikat yang telah dikantongi yaitu adalah IBM Data Science Certified ya, terus Associate Data Science BNSP, dan yang terakhir adalah TensorFlow Developer. Nah, oke teman-teman. Karena Kak Joko juga ada di sini, sudah ada di sini, yang spotlight dulu.
Nah, karena Kak Joko udah dari sini, mungkin Kak Joko bisa menyapa-nyapa terlebih dahulu ke teman-teman ya. Silakan Kak Joko. Oke, baik. Ini sambil saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah layar saya udah bisa dilihat? Oke, Sudah Kak. baik. Sudah, Oke, Pak. suaranya aman ya, Mas Indra dan teman-teman? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Oke. Salam kenal untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya biasanya manggilnya teman-teman biar lebih santai aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih mewakili dari teman-teman tim dari Hobi Data gitu nggih. Jadi terima kasih atas partisipasinya dan saya melihat tadi ada Ibu Farida, ada Kak Aditya, ada Pak Mutakim dan lain-lain begitu antusias gitu nggih. Tapi sebelumnya mungkin kalau di bawah ekspektasi, jadi tujuan kami di sini adalah sharing tentang apa yang kami sudah dapatkan gitu. Jadi tadi terlepas dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, jadi pada malam hari ini kita akan berbagi atau sharing tentang Python untuk data science gitu. Jadi di webinar pertama ini bahasan kita adalah data science dan Python gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar data science, maka teman-teman harus menguasai Python. Kemudian di Python itu kalau kita mau melakukan apa tasnya di data science, kita pakai tools yang mana gitu. Jadi kurang lebih sebatas introduction, tapi meskipun demikian semoga ini cukup bisa membantu teman-teman untuk berbagi wawasan, terlebih bagi teman-teman yang saat ini sedang ingin mendalami lagi bidang data science, termasuk juga Python programming untuk mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai data talent misalnya, bisa data analis, data scientist, atau mungkin data engineer dan lain sebagainya, gitu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas dan nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya, silakan kalau mau bertanya, gitu dan saya berharap ini forumnya santai saja gitu. Jadi tujuannya kita sharing. Tadi apa itu Hobi Data sudah sedikit dibahas nggih oleh Kak Indra gitu. Jadi mungkin tambahan saja sedikit dari saya setelah ini, apa itu Hobi Data, terus apa tujuannya kami membuat ini semua, program ini gitu. Kemudian nanti kita akan mulai masuk ke materi tentang data dan industri saat ini, kemudian apa itu data science, kemudian ya introduction tentang pekerjaan di data science itu workflow-nya seperti apa, kemudian bagaimana hubungannya atau tools apa yang kita perlukan di Python untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang data science gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah tips dan trik bagaimana kita nanti bisa berkembang menjadi data scientist gitu, nggak apalagi di era saat ini gitu, di mana era kolaborasi, era informasi itu sangat mudah diakses, termasuk bahkan menggunakan generatif AI gitu. Nah, kemudian terakhir kita juga ada sharing tentang memulai Python dari dasar dan sebuah program yang sebenarnya tujuannya malam ini baru mau kita kenalkan gitu. Dan semoga nanti ini bisa berjalan sesuai rencana dan bisa membantu teman-teman terutama untuk mengakses materi tentang data science dan Python gitu nggih. Biar mempermudah teman-teman untuk belajar tentang itu semua gitu. Nah, terus apa itu Hobi Data gitu. Jadi dulu ketika kami mulai ini sebenarnya kami bertiga itu dari jurusan matematika murni gitu. Dan prospeknya adalah karirnya berada di data scientist. Karena kalau kita lihat di data science itu nanti juga akan kita bahas sekilas, matematik dan statistik itu jadi sepertiga dari 3 part ilmu yang sebagai pijakannya data science gitu. Nah, tetapi jujur di saat itu mungkin di 2019-2020 akses untuk materi-materi tentang Python programming terus
big data, fundamental, dan lain-lain itu bagi kami sebagai orang yang di akademik, terus apalagi matematika murni, itu kami merasa kesulitan gitu. Akhirnya kami ikut berbagai kegiatan dari luar, ada pelatihan dari Digitalan, ada dulu juga pernah ikut di Bangkit Academy dan lain sebagainya. Dan kami merasakan hal yang sama gitu. Begitu painful-nya belajar Python dari kami yang basic programming-nya itu bener-bener hanya dari basic gitu. Padahal ketika kita bekerja sebenarnya kita nggak perlu sampai ke teori-teori yang sangat detail ya. Karena ketika kita bekerja sebenarnya hal-hal yang basic, yang inti saja yang kita butuhkan tuh kita sudah bisa run through gitu. Jadi tujuannya di Hobi Data ini sebenarnya ada sharing tentang apa yang sudah kami kuasai lah ya, apa yang sudah kami pelajari berkaitan dengan tentu data science dan mathematics gitu. Jadi tujuannya kami untuk membuat modul-modul Python dasar, modul-modul machine learning, modul-modul deep learning itu memang risetnya adalah dari teman-teman yang mungkin baru pertama kali dan mostly baru pertama kali. Apa itu machine learning, apa itu deep learning, apa itu Python, apa itu analisis data gitu. Jadi kita berusaha untuk membuat materi yang sangat ramah pemula dan ini malam ini itu menjadi apa nih? Menjadi sejarah juga karena kita mulai kembali. Jadi setelah webinar ini nanti akan kita teruskan dengan upload video secara rutin, kemudian materi-materi yang akan kita upload di situs-situs yang sudah kami sediakan di Hobi Data, begitu. Oke, jadi itu kurang lebih tujuan dari Hobi Data. Nah, kemudian kita masuk ke materi di malam hari ini, gitu. Kalau kita berbicara data dan industri, ini salah satu data terbaru dari Zettabyte, gitu. Jumlah data yang ada di tahun 2025 itu diperkirakan ada 175 zeta, gitu ya. Nah, dari Seagate, datanya dari Seagate, datanya itu 175 zeta. Kalau kita sehari-hari itu mungkin pakai memorinya sebatas giga gitu. Giga itu 10 pangkat 9, ini sudah 10 pangkat 21. Jadi sangat besar sekali. Artinya ini merupakan bisa dibilang sumber daya yang penting gitu ya. Dan kalau kita tidak bisa mengolah data yang ada atau kita yang sehari-hari mengenerate data itu tidak berhati-hati tentang apa yang kita miliki, itu juga kita bisa jadi malah dimanfaatkan gitu ya. Nah, sebagai data scientist, kita harus bisa memanfaatkan perkembangan data ini gitu. Nah, yang menarik lagi, poin dari penelitian terakhir dari Seagate ini adalah 49% data itu disimpan di cloud environment, gitu. Jadi, selain Python, mau nggak mau teman-teman kalau mau menjadi data talent, entah itu data scientist, data analis, atau data engineer, mau nggak mau nanti harus melengkapi skill-nya itu dengan cloud, gitu ya, harus mempelajari cloud. Bisa dari Amazon, bisa dari Google, bisa dari Microsoft gitu. Nah, kemudian terus datanya tuh dari mana aja gitu. Kalau di awal 2000-an sampai 2015 sampai 2020, sebagian besar data itu berasal dari website gitu. Makanya dulu sangat tren sekali kita melakukan web scraping gitu. Jadi mengambil data itu dari halaman website. Nah, saat ini website masih terus berkembang, tetapi datanya justru lebih banyak dari IoT ya, jadi Internet of Things. Jadi datanya nggak hanya dari website, datanya itu dari jejak langkah kita yang direcord oleh Android kita sehari-hari, kemudian apa saja yang kita lihat di sosial media, kemudian apa yang kita lihat di konten-konten baik itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, kemudian juga mengarah pada kendaraan otomatis ya, autonomous vehicle, itu juga datanya melonjak. Kemudian tentu dari alat-alat kita, dari HP, dari jam, dan lain sebagainya, yang itu merekod data setiap saat gitu. Jadi perbedaannya itu,
Jadi dikombinasi atau didominasi dari IoT dan content generation. Nah, fakta lain juga yang kita bisa lihat dari sini adalah diprediksi di 2025 ini Cina itu akan tumbuh hingga 30% datanya. Karena kita lihat di sana memang untuk infrastrukturnya itu sudah sangat sudah sangat di depan gitu, sudah sangat siap. Dan kalau teman-teman mungkin melihat kalau di sosial media, bahkan ketika ada orang atau penjahat itu ditangkap dari kamera yang direkam di publik, itu kejadiannya itu yang dulu kita impikan itu pertama kali justru di China juga gitu. Artinya ya mau nggak mau kita harus mengakui kemajuan mereka gitu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga berkaitan dengan data itu, data yang ter-share di cloud itu juga meningkat gitu dibandingkan dengan data consumer. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman setelah belajar Python, mau nggak mau kita juga harus belajar cloud gitu. Jadi apa yang ingin kita sharing di sini tuh salah satunya adalah ini, ya kondisinya seperti ini. Jadi setelah teman-teman tuh belajar nanti basic Python, kemudian teman-teman sudah bisa membuat model katakanlah dari data science menggunakan machine learning gitu ya. Bagaimana itu bisa bermanfaat kalau tidak bisa di-deploy gitu. Bagaimana itu bisa bermanfaat kalau nggak bisa dikonsum di sistem yang sudah ada sekarang gitu. Jadi kalau dia hanya di lokal ya kita nggak bisa ngasih impact gitu. Kemudian selanjutnya kalau tadi ini jumlah datanya dan ini dari sosial media itu juga sangat banyak sekali. Bahkan dalam 1 menit itu ada 10,4 juta view gitu ya di Instagram. Kemudian di sini juga ada 2,4 juta pencarian di Google. Kemudian juga di sini ada sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Ada 694.000 video yang ditonton dalam setiap 1 menitnya. Nah, itu belum terbayang 1 hari seperti apa dan 1 tahun seperti apa. Makanya tidak heran tadi diprediksi total data di dunia ini bisa mencapai 175 zettabyte gitu. Dan fakta-fakta ini ya sebagai dorongan untuk kita ya. Jadi berarti infrastrukturnya juga sudah siap. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia juga sudah mulai mengembangkan path untuk AI gitu ya, AI development gitu. Nah, kemudian berkaitan data dan industri, bagaimana implementasinya gitu. Jadi saya sharing yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, apalagi yang hadir di sini pasti sudah pernah sudah searching-searching, sudah ada ketertarikan gitu. Jadi apa aja sih implementasi data science di industri gitu. Nah, di sini saya punya 5 gambar ya. Yang paling kiri itu di Netflix, tentu itu nanti menggunakan recommendation engine gitu. Bagaimana ketika kita kita mengakses account kita di Netflix, kemudian kita direkomendasikan konten-konten yang sesuai dengan profil kita. Nah, itu semuanya behind-nya itu ada modelnya gitu ya. Jadi ada namanya recommendation engine yang semuanya itu kalau dosen-dosen kami dulu semuanya ada matematikanya gitu. Dan itu yang membuat juga kita tertarik untuk terjun di dunia data science ini karena kita sebagai matematikawan itu implementasinya di sebelah mana gitu. Dan mau nggak mau sekarang ya di teknologi gitu. Dulu kami dari matematika komputasi, jadi mau nggak mau teori-teori matematik itu harus diimplementasikan di komputer gitu ya, di programming sehingga nanti bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat gitu. Kemudian juga penerapannya di salah satunya di ojek online gitu ya. Bagaimana nanti salah satunya itu case-nya adalah dynamic pricing ya. Jadi bagaimana memberikan harga yang optimal, baik itu untuk pengemudinya maupun juga untuk yang pesan, begitu ya. Jadi nanti kalau lagi rame harganya sekian, kalau lagi sepi harganya sekian gitu ya. Itu salah satu case-nya. Ada case lagi adalah bagaimana nanti bisa memberikan rekomendasi berdasarkan titik-titik terdekat gitu ya. Jadi kalau hotspot-nya ada di mana, kemudian nanti dari aplikasi itu akan merekomendasikan untuk pemesan itu nanti bisa mendapatkan dari titik-titik hotspot itu gitu. Nah, kemudian untuk di perbankan
itu juga banyak sekali case implementasinya. Salah satunya adalah credit scoring, dan credit scoring ini biasanya nanti sebagai pertimbangan untuk melakukan approval loan ya, gitu. Dan untuk menilai tingkat ini atau untuk menguji data apakah dia layak atau tidak, apalagi sekarang zamannya fintech, bisa jadi dalam 1 menit pendaftarannya itu bisa lebih dari 1.000, 2.000, dan itu tentu tidak mungkin dilakukan secara manual, maka machine learning bisa menjadi solusi di situ. Dan berbagai hal yang pernah saya temui juga di sini memang machine learning itu bisa sangat membantu gitu ya. Ya, tentu masih ada error gitu, tetapi mostly sudah di atas 80%, 90%, dan itu sudah cukup efektif gitu. Kemudian juga bisa diterapkan di pertambangan atau mining, dan ini juga implementasinya sangat banyak sekali karena data science selain tidak hanya terbatas pada pemodelan machine learning, deep learning yang advance gitu, yang kelihatannya keren gitu ya. Tetapi kembali lagi dari ide dasar dari data science itu adalah menyelesaikan masalah gitu. Jadi menganalisis data yang ada, kemudian mencari apa masalahnya, kemudian kita coba mencari solusi dari situ. Dan itu juga sudah diterapkan di banyak hal, bahkan sebelum istilah data science ini ada gitu ya, karena mau nggak mau itu terus mengolah data, tetapi setelah ada istilah data science ini tentu perkembangannya jadi lebih pesat. Begitu juga yang paling kanan itu untuk pengobatan atau pengembangan obat terbaru gitu ya. Itu semuanya karena datanya sudah ada, datanya sudah banyak, nanti pemodelan-pemodelannya, bagaimana analisis-analisisnya itu juga bisa dibantu menggunakan data science. Termasuk di bidang healthcare itu sekarang bisa juga membantu untuk deteksi dini penyakit-penyakit tertentu dari data-data gambar ya. Misal kalau dulu kita butuh seorang dokter spesialis untuk menilai dari X-ray gitu, apakah ini terdiagnosis penyakit A atau B. Nah, sekarang itu bisa dibantu meskipun secara etis ya, itu hanya membantu dokter, jadi bisa disebut ya hanya diagnosis awal, nanti sebelum didiagnosis oleh expert yang real gitu ya, yang human gitu, tapi itu sudah sangat membantu. Termasuk perkembangan terakhir juga dari data science itu ada namanya generative AI, itu juga membantu untuk kita mendokumentasikan kegiatan di medis gitu ya. Mungkin dokternya nggak sempat nyatet dan lain sebagainya, ini juga sudah bisa. Itu sekarang menggunakan generative AI yang sudah ada gitu. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang data dan industri, sebenarnya kita sedang membahas apakah sebuah perusahaan itu sudah menggunakan data atau belum untuk dia menjalankan sistem bisnisnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin nanti saya juga akan bahas sedikit tentang peluang kita gitu ya untuk nanti berkarir di data science. Dan Indonesia tuh sekarang ya kita paham ya, di Indonesia itu perkembangannya agak tidak bisa dibilang terlambat, tapi butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Jadi mungkin dulu hype-nya di 2020, tetapi sekarang justru perusahaan-perusahaan itu dari yang level besar bahkan sampai UMKM itu semuanya sekarang ingin menjadi sebuah perusahaan yang data driven gitu. Apa artinya data driven itu? Artinya bagaimana dia secara utuh mengembangkan perencanaan produk, perencanaan bisnisnya, sampai nanti eksekusinya dan evaluasinya itu full menggunakan data gitu. Jadi termasuk dia bagaimana mengumpulkan datanya, kemudian bagaimana mengolah datanya, kemudian bagaimana dia mengambil keputusan itu semuanya menggunakan data yang dikumpulkan gitu. Tentu ini butuh infrastruktur dan lain-lain. Makanya ini ada tahap-tahap untuk atau evolusi gitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan itu dari data resistant atau yang menolak penggunaan data karena mungkin pendirinya atau yang punya itu merasa dia sudah expert gitu ya, atau merasa dia sudah berpengalaman, jadi saya nggak butuh data. Pokoknya kalau saya buat produk kayak gini laku, udah gitu. Nah, atau evolusi selanjutnya itu dia sudah mulai mencatat-catat data gitu ya. Jadi dia udah peduli ini harus kita catat, ini harus kita dokumentasikan. Nah, jadi baru aware saja.
Kemudian data guided, jadi datanya sudah ada, mungkin cukup dicermati, tapi ini hanya menjadi panduan dan tidak menjadi landasan, gitu ya. Nah, kemudian sedangkan di data savvy ini sudah mulai hampir 80% ya, 70-80% itu sudah menggunakan data yang dimiliki, itu sudah dipakai, tetapi tidak sepenuhnya seperti data driven. Karena data driven itu bahkan bagaimana kita merancang produk yang mau kita launch, itu kita juga harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian setelah kita launch, bagaimana responnya, kita analisis, kita evaluasi, juga berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan, dan terus-menerus workflow itu dijalankan berdasarkan data-data yang ada. Gitu. Dan sekarang zamannya memang seperti itu. Ketika perusahaan itu bisa mengumpulkan dan mengolah data dengan baik, dia bisa menguasai pangsa pasarnya gitu, dia bisa menguasai pasar gitu. Nah, berkaitan dengan itu tadi kalau sudah dibahas tentang perusahaannya, sekarang yang banyak perusahaan yang ingin menjadi data driven gitu ya. Dari pemerintah itu juga sudah merespon di tahun 2020 itu juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang keahlian artificial intelligence gitu ya di bidang data science gitu. Jadi teman-teman bisa nanti juga salah satunya itu bisa mendapatkan sertifikasi Associate Data Science dari BNSP. Ini juga implementasi dari ini. Bahkan sekarang yang lagi digodok juga PET Indonesia AI ya. Jadi bagaimana nanti Indonesia ini nanti punya sebuah inilah, punya sebuah framework ya, atau punya sebuah planning untuk bagaimana AI ini juga mendorong ekonomi di negara kita ini gitu. Artinya nanti kalau pemerintahnya sudah aware, berarti kita sudah nggak salah nih untuk memilih bidang ini gitu. Karena dari pemerintahnya juga sudah ini ya sudah membuka jalan gitu. Dan kalau kita lihat dari sosial media LinkedIn itu juga lowongan tentang ini atau kesempatan tentang ini itu juga semakin kalau sekarang bukan semakin banyak ya, tetapi konstan gitu. Kalau dulu mungkin di 2020 ke atas itu atau 2019 menuju 2022, 2023 itu terlihat sekali dulu yang sedikit jadi banyak. Sekarang itu kayak ya karena banyak sekali gitu ya perusahaan yang membutuhkan itu, jadi kita bisa menemukannya bahkan hampir setiap hari gitu. Ada kesempatan baru. Termasuk ketika nanti teman-teman ingin mengembangkan produk terkait dengan data. Gitu. Jadi kan tidak melulu teman-teman bekerja sebagai talent ya, tapi bisa memunculkan produk atau mungkin nanti membuat perusahaan sendiri. Gitu. Artinya ya ini sudah saatnya lah kita bisa berkembang di bidang data science ini. Gitu. Nah, terus apa itu data science? Kita tadi udah ngomongin industrinya, kita tadi sudah membahas tentang peluangnya, kemudian bagaimana pemerintah juga sudah punya concern tentang hal itu. Nah, data science itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ilmu data, gitu. Jadi ilmu yang untuk mengolah atau membahas atau mendapatkan insight dari data, gitu. Nah, untuk mendapat dari data kita butuh tools, gitu ya. Nah, tools inilah nanti yang menyusun si data science ini gitu, bidang data science ini. Karena data science itu nanti adalah ilmu data yang membahas tentang berbagai topik gitu ya dalam implementasi dunia nyata, maka bidang itu juga harus kita kuasai atau juga dibahas dalam data science itu. Artinya kalau nanti teman-teman membahas data-data tentang keuangan, ya teman-teman harus paham sekali tentang bidang keuangan itu. Kalau teman-teman membahas nanti di bidang pertanian misalnya, itu juga sama. Atau di bidang politik atau yang lain, teman-teman juga harus punya modal di situ. Gitu. Nah, makanya di sini ada irisan antara data dan bagaimana kita mengolah data. Tentu mengolah datanya menggunakan math and statistik. Makanya muncul di sini traditional research. Apa yang sudah dulu sampai sekarang bahkan itu juga masih dilakukan. Gitu. Kemudian dari data ini berkembangnya teknologi, akhirnya data-data ini dipindahkan ke digital. Tuh. Mau nggak mau pengumpulannya, pengolahannya, kemudian penampilannya gitu ya, itu semuanya menggunakan software. Jadi ini dibantu dengan software development di bagian sini, yaitu
irisan antara computer science dan real world application-nya gitu. Nah, kemudian karena dari data itu kita untuk mendapatkan insight sebenarnya kita mencari pola gitu, dan pola ini biasanya itu terpendam gitu ya. Jadi menggunakan matematika dan komputer pemrograman. Jadi matematika nanti dia punya algoritmanya, dia punya modelnya, kemudian komputer itu nanti bisa menjalankan pemodelan itu, maka nanti ada di sini irisan dari keduanya machine learning, dan ketiganya ini kalau digabung menjadi data science gitu. Jadi sebenarnya data scientist itu idealnya dia bisa menguasai ketiga-tiganya, idealnya. Nah, kemudian terus siapa yang bisa jadi data scientist gitu ya? Karena dari tiga ini ya orangnya bisa dari mana saja gitu. Jadi menariknya di data science ini ketika saya menjadi mentor atau sharing gitu ya, membantu teman-teman di platform lain belajar, itu jurusannya macam-macam. Bahkan ada yang dari filsafat gitu ya, ada yang dari hukum, macam-macam gitu. Dan ya it's okay gitu, karena memang kalau kita lihat data science ini dia terbuka untuk dari bidang manapun, bidang apa saja gitu. Seperti juga meskipun kami dulu dari matematik, ya semua orang butuh matematika gitu. Jadi ketika kita membahas tentang math ya, semua orang kan membutuhkan itu gitu. Tinggal nanti tertariknya atau butuhnya untuk sebatas apa gitu. Nah, kemudian karena untuk mendapatkan insight, kita nanti melakukan proses analisis data gitu. Nah, jenis-jenis analisis itu apa ya? Jadi saya sharing aja sedikit di sini, dan ini juga yang saya dulu pelajari karena tentu di math kita lebih cenderung belajar ya tentang ada optimasi dan lain sebagainya, kalkulus gitu ya. Jadi untuk analisis kita belajarnya sebenarnya ketika kalau teman-teman yang mengambil statistik itu tentu analisis data lebih detail. Kalau saya dulu karena lebih ke ini ya, pemodelan. Jadi ini juga saya pelajari ketika saya memulai untuk memutuskan saya ingin jadi data scientist gitu. Nah, jadi jenis analisis data itu ada 4 ya teman-teman ya. Jadi ini berjenjang gitu. Mulai yang paling dasar kalau teman-teman nanti menggunakan statistik deskriptif ya, ada median, median dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah untuk melihat atau ya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Gitu. Jadi menjelaskan kejadian berdasarkan data yang sudah kita punya atau data historis gitu. Misal di sini contohnya yang gampang itu jumlah pengunjung website meningkat 50% minggu lalu. Udah gitu. Atau lebih dari 50% peserta webinar pada malam hari ini adalah laki-laki. Nah, itu namanya descriptive analytics gitu. Kemudian lanjut di tingkat selanjutnya, setelah kita tahu, mungkin itu bisa jadi problem atau hal yang penting untuk kita ketahui lebih dalam. Kalau misal di sini kan contohnya jumlah pengunjung website itu meningkat 50% minggu lalu. Terus kita mau tahu kenapa, kok bisa gitu ya. Nah, kalau kita sudah bertanya mengapa, itu namanya diagnostic analytics gitu. Jadi kita ingin mendiagnos atau kita mau tahu menggali penyebab dari sebuah kejadian itu gitu. Contohnya lagi-lagi banyak pengunjung adalah bot gitu. Jadi setelah kita cek gitu ya, kita lihat data-datanya, oh ternyata dia login-nya 1 menit itu bisa lebih dari 60 kali. Tentu itu tidak mungkin untuk manusia gitu ya melakukan login seperti itu. Sangat masif gitu ya. Oh, jadi kita duga atau kita bisa menentukan ini pasti bot gitu ya, bukan human gitu. Nah, itu yang namanya diagnostic analytics. Jadi menggali penyebab dari sebuah kejadian gitu. Kalau tadi apa yang terjadi gitu ya, sekarang kenapa itu terjadi. Nah, jenis selanjutnya, ini yang seksi sekali untuk data science gitu ya, karena biasanya data scientist itu memang dia dibutuhkan di sini, yaitu mendevelop gitu ya, atau mengembangkan model prediktif gitu. Nah, jadi beranjak ke namanya predictive analytics. Kalau yang pertama tadi tahu kejadiannya apa, kemudian tahu sebabnya,
Dari situ ada satu step lagi. Terus apa yang akan terjadi di masa depan dari data-data yang sudah ada? Gitu. Makanya nanti butuh pemodelan ya. Gitu. Bisa menggunakan regresi atau model yang lain gitu. Nah, intinya menggunakan model atau statistik untuk memprediksi kejadian di masa depan gitu. Kalau kasusnya tadi banyak pengunjungnya adalah bot, kita bisa membuat model yang nanti bisa otomatis mendetek kalau ada login baru. Dari data login itu kita bisa mempredik dia kira-kira itu bot atau bukan gitu. Jadi sesimpel itu ya. Jadi tadi tahu oh di minggu lalu 50% pelonjakan, kemudian pengunjungnya itu ternyata adalah bot, kemudian kita pasang atau kita bikin model untuk otomatis dia bisa memprediksi dia itu bot atau bukan. Nah, ketika saya bilang atau ditulis di sini sistem, ini yang nanti membuat si data scientist itu sebenarnya dia juga harus jago coding gitu. Misal saya bisa membuat pemodelan menggunakan classification ya. Oh ini robot atau bukan. Terus bagaimana kita mau pasang di sistemnya, di websitenya gitu ya. Mungkin kita bisa pakai API misalnya. Tapi untuk saya bisa mendevelop API kan mau nggak mau saya juga harus paham pemrograman ya. Gitu. Jadi ya itu tadi setelah kita bisa pemodelan pun masalah selanjutnya kita juga harus bisa mendeliver apa yang sudah kita develop itu sehingga nanti bisa ready to use gitu. Nah, kemudian tingkat selanjutnya gitu ya atau puncaknya bukan puncak tapi level yang lebih tinggi gitu lah ya. Itu namanya prescriptive analytics gitu. Jadi kita tahu kalau kita bisa ngeprediksi gitu ya, kita udah bisa tahu dia bot atau enggak. Terus untuk mencegah bot masuk itu apa gitu. Jadi di prescriptive ini sederhananya ya apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita bisa harus sampai ke level itu. Kemudian actionnya yang memberikan rekomendasi tindakan berkaitan dengan prediksi yang sudah kita buat gitu atau analisis prediktif yang sudah kita kembangkan. Jadi buat batasan untuk pengunjung yang diduga bot. Kalau dia udah terdeteksi bot ya udah kita blok misalnya gitu. Ini adalah predictive analytics. Nah, dari ini saya juga coba menyajikannya langsung ke contohnya biar teman-teman lebih terbayang gitu. Nah, kemudian selanjutnya skill apa sih yang dibutuhkan oleh data scientist? Nah, saya ujuk-ujuk nih ngomongin dari data science jadi data scientist. Data scientist itu bidangnya, data scientist itu orangnya, orang yang menggunakan data science atau menggeluti bidang data science gitu ya. Nah, yang pertama, tadi kita sudah membahas 4 jenis analisis, tentu problem solving, data exploration, atau analytics itu sendiri skill yang harus kita kuasai. Gitu. Jadi ya, salah satu hal yang penting untuk menjadi seorang data science itu namanya curious gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya yang tinggi gitu. Jadi mostly nanti kerjaan kita itu sebenarnya adalah ngulik data gitu. Karena kita ngulik data, kita harus tahu datanya tuh seperti apa gitu ya. Bisnisnya kita harus tahu, bisnisnya seperti apa. Kemudian datanya itu ada apa aja kita juga harus tahu. Terus sampai ke ya behavior yang bisa ketemukan di datanya kayak nanti datanya diupdate berapa waktu sekali, kemudian jumlah datanya ada berapa. Nanti kalau dia ada kolom kategori, ada kategori apa saja dan lain sebagainya. Jadi nanti ada satu tahap namanya data understanding dan waktu kita biasanya dihabiskan di situ lebih dari 50% kita harus beneran paham data sebelum kita nanti mengajukan mempropos model, mempropos analisis, memproses visualisasi data dan lain sebagainya, tapi kita memang harus memahami dulu data yang kita punya gitu. Jadi untuk melakukan nanti analisis. Nah, selanjutnya statistik. Nah, ini juga alatnya ya untuk kita nanti bisa menentukan tadi deskripsinya gitu ya menggunakan statistik mean, median dan seterusnya. Itu salah satunya kan univariat ya. Atau nanti ada bivariat, ada multivariat, termasuk juga hipotesis testing. Nah, mau nggak mau kita juga harus menguasai ini. Kemudian ini nih yang kalau ini kan dua hal ini yang dari jurusan apapun biasanya sudah dibekali gitu. Nah, tinggal yang 3 ini yang teman-teman termasuk saya juga dulu harus butuh ini ya benar-benar belajar hal baru. Yang pertama adalah visualisasi. Jadi bagaimana kita
kalau kita sudah tahu sesuatu dari data itu ya, misal kita udah grouping, kita udah summarize gitu ya. Tapi untuk menyampaikannya itu kadang kalau kita melihat data dalam tabel butuh waktu yang lama untuk mencerna pola yang ada di dalam tabel itu meskipun kayaknya udah terlihat ya, kayak misal angkanya 80, 100, 80, 20 udah jelas gitu. Tetapi untuk komunikasi yang lebih efektif, visualisasi itu jauh lebih mudah bahkan untuk orang yang awam sekalipun gitu. Dan kita sebagai manusia itu sudah punya apa ya? Sudah punya fitrah visual itu jauh lebih cepat dimengerti daripada angka, daripada number gitu. Jadi kalau kita misalnya mau membandingkan sesuatu, ya kita akan lebih mudah kalau kita menggunakan bar chart misalnya. Kalau kita mau melihat pola pergerakan data tertentu berdasarkan waktu, maka kita nanti bisa sajikan itu dalam line check dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana dari data numerik itu bisa kita transformasi dari menjadi sebuah visualisasi. Nah, itu yang perlu kita pelajari juga gitu. Nah, kemudian skill selanjutnya adalah machine learning. Nah, ini teman-teman bisa belajar tentang apa itu machine learning. Jadi kalau dulu teman-teman melakukan pemrograman itu, teman-teman sudah nyiapin skenarionya, kemudian nanti ada inputnya, dan nanti dari input dan skenario yang sudah disiapkan itu menghasilkan output. Nah, si machine learning ini ajaibnya, teman-teman tinggal kasih contoh, maka si machine learning akan bisa dapat polanya dan membantu ketika teman-teman sudah punya inputnya, teman-teman bisa langsung dapat outputnya tanpa harus membuat lagi pola itu gitu. Jadi ada sebuah model yang bisa mempelajari pola-pola yang ada di dalam data. Nah, jenis-jenisnya macam-macam. Ada supervised yang sudah ada contohnya, bahkan ada yang tanpa contoh pun juga bisa. Unsupervised learning seperti clustering gitu ya. Kemudian nanti juga optimasi dari model-model yang ada, kita juga harus bisa mengoptimasinya dan termasuk deep learning. Dan terakhir ini belum saya tambahkan, sekarang itu yang lagi hype sekali namanya generative AI, di mana sebuah model yang bisa mengenerate data baru berdasarkan data yang sudah ada dan sebenarnya itu juga ide dasarnya juga dari statistik dari distribusi data gitu yang ya oleh para cendekiawan itu bisa menjadi satu hal yang sangat apa ya merubah kehidupan kita sehari-hari sekarang gitu. Nah, tentu bahkan ketika kita mau melakukan visualisasi data dan melakukan training data, kita mau nggak mau harus menggunakan source komputer ya. Gitu harus menggunakan sumber daya komputer dan untuk berkomunikasi atau memberikan instruksi, kita mau nggak mau harus menggunakan programming gitu ya, atau mempelajari bahasa pemrograman. Dan Python itu salah satu kalau teman-teman mau jadi data science saat ini setahu saya gitu, tidak ada bahasa pemrograman lain yang paling powerful untuk data science gitu. Ya nanti akan kita bahas kenapa gitu. Nah kemudian pekerjaannya apa saja gitu ya hal-hal yang dilakukan setelah skillnya tadi. Ya tentu kita nanti ada task buat data collection, gitu. Kemudian ada data cleaning, kemudian ada visualisasi ya atau exploratory data analysis, kemudian mencari insight, pemodelan, kemudian mendeploy atau apa ya mendeliver gitu ya, bisa ditaruh di website, bisa ditaruh di API, bisa ditaruh di sebuah sistem yang nanti bisa memanfaatkan model yang kita buat, termasuk juga mempresentasikan hasil gitu. Nah, kemudian di sini ada data science workflow gitu. Jadi saya ringkas saja. Jadi tugas dari data scientist itu apa saja sih step-stepnya ya. Ini salah satu framework namanya CRISP DM ya teman-teman ya. Jadi diawali dengan kita memahami bisnis yang ada, kemudian mencari masalah, kemudian kita juga memplanning apa yang akan kita lakukan gitu. Kemudian setelah bisnis tadi, nanti kita akan salah satunya mengumpulkan data dan memahami atau masuk ke tahap data understanding gitu. Nah, di data understanding ini kita harus benar-benar memahami data yang sudah kita punyai, kemudian masuk ke data preparation berkaitan dengan apa yang sudah kita putuskan di awal gitu di business understanding. Misal kita ingin membuat pemodelan
tadi ya, untuk mendeteksi secara otomatis mana pengunjung yang bot atau tidak gitu. Dari data ini perlu kita prep gitu ya, perlu kita siapkan untuk melakukan training model gitu ya. Jadi nanti entah datanya distribusinya atau mungkin kita hilangkan data yang kosong dan lain sebagainya. Nah, dan data preparation ini adalah salah satu hal yang paling panjang di data science ya. Bisa 60-70% kita memang bagiannya adalah menyiapkan data, entah itu membersihkannya, mentransformasikannya, gitu dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian masuk ke tahap modeling. Nah, dari model yang ada itu kita evaluasi gitu. Nah, ketika kita evaluasi mungkin kita bisa cek lagi masalah yang kita sudah tentukan di awal tadi ataukah masih relevan atau tidak. Ya, jadi ini nanti berulang terus. Ya, setelah evaluasinya sudah cukup bagus, ini kita deploy. Terus kita ada namanya setelah deployment itu juga ada feedback gitu ya. Ada feedback dan terus kerangka kerja ini akan terus berjalan begitu. Jadi ketika datanya ada update, tentu modelnya juga harus diupdate dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan inti, gitu. Jadi Python dan data science, gitu. Kenapa Python, gitu ya teman-teman ya? Python ini adalah adalah sebuah bahasa yang dibuat tujuan utamanya itu adalah mudah untuk dipahami gitu. Jadi keterbacaannya itu yang paling tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman pernah belajar C misalnya atau Java misalnya, itu kalau teman-teman nggak belajar, kalau teman-teman mungkin ya bukan dari jurusan teknik informatika atau apa ya, sudah ada sintak-sintak yang aneh-aneh itu mungkin udah pusing duluan. Sedangkan di Python itu bahkan untuk mendisplay saja kita cukup hanya dengan print buka kurung tutup kurung gitu ya. Jadi beneran sintak-sintaknya itu mendekati bahasa kita sehari-hari gitu. Dibuat semirip mungkin gitu. Dan memang dibuat si Python ini dia merupakan bahasa pemrograman yang ramah pemula gitu. Makanya itu Python menjadi sangat populer gitu ya. Selanjutnya bahasa pemrograman ini gratis. Nah, tadi sudah dibuat mudah untuk semua orang, ini gratis. Ini udah paket yang laku di mana-mana gitu ya. Nah, terus satu hal selanjutnya yang di bahasa pemrograman lain saya juga tidak kalau saya jujur belum menemukan komunitas yang lebih kuat dari ini. Si Python itu dia komunitasnya sangat kuat sekali gitu. Di Jogja ada namanya Python Jogja gitu ya, di Bandung ada, di Indonesia juga ada gitu dan mereka sangat aktif sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada kesulitan mau sharing-sharing itu ada tuh pertemuannya, ada komunitasnya, ada grup WA-nya, Instagram dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu masih aktif gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses itu secara mudah gitu. Dan hal yang paling inti adalah library di pemrograman gitu ya, di bahasa pemrograman untuk data science Python ini yang paling lengkap teman-teman, dari mulai data analisis, transformasi data sampai pemodelan itu yang paling lengkap ada di Python ya sejauh ini gitu. Nah, di antaranya apa? Nah, untuk melakukan data transformation, data preparation, teman-teman bisa menggunakan Pandas, yaitu Python for Data Analysis, gitu ya, dari namanya aja udah jelas. Kemudian ada NumPy, Numerical Python. Kalau nanti ada keterbatasan di Pandas, teman-teman bisa bikin fungsinya sendiri dari NumPy. Kemudian untuk statistik, bisa menggunakan namanya SciPy dan Stats Models, gitu ya. Jadi library-nya udah ready to use. Teman-teman mau uji-uji yang seperti di SPSS atau di mana itu di Python ada semua, gitu. Tinggal nanti tampilannya hanya berbeda sedikit saja. Nah, kemudian untuk visualisasi, teman-teman ini bisa belajar dari yang paling basic gitu ya, Matplotlib. Kemudian nanti ada yang lebih advance namanya Seaborn. Kemudian ketika teman-teman mau membuat, bahkan ketika teman-teman mau membuat dashboard analitik seperti Tableau, Power BI, atau Looker Data Studio, teman-teman juga bisa buat itu dari dasar, itu pakai Streamlit dan Plotly gitu. Jadi nanti bisa interaktif. Di Python juga sudah bisa gitu membuat sebuah dashboard. Nah, terus tentu ini salah satu menu utamanya untuk pemodelan machine learning yang terbaik untuk machine learning tradisional ya, bukan deep learning, itu adalah scikit-learn.
kemudian untuk deep learning ada PyTorch dan TensorFlow, dan masih banyak lagi, tapi ini hal yang paling tidak yang saya sudah sering gunakan sebelumnya, gitu. Nah, kemudian di Python ini juga macam-macam, teman-teman. Kalau teman-teman sedang belajar, teman-teman bisa menggunakan nanti IDE-nya, gitu ya, itu dalam bentuk notebook, dan ini juga salah satu yang mempermudah kita untuk belajar itu karena kita bisa menaruh antara kode dan penjelasannya itu dalam satu tampilan, gitu ya. Kalau teman-teman suka install di lokalnya, bisa pakai Jupyter dan Anaconda, gitu ya. Jadi Jupyter ini nanti di dalam Anaconda ini yang membungkus semuanya yang ada di sini, paling nggak 2 ini ya. Jadi lebih mudah UI-nya. Tapi kalau teman-teman sudah siap dengan dunia command prompt, itu bisa langsung gitu diinstal, gitu ya. Atau kalau teman-teman masih terkendala hal itu, gitu ya, karena nggak biasa install, teman-teman bisa langsung akses di Google Colabs, gitu. Dan kami juga sharing catatan yang sudah kami buat, gitu ya. Itu juga teman-teman bisa akses langsung dari Google Colabs, gitu. Atau kalau teman-teman biasanya jendelanya atau Windows-nya sudah terbiasa seperti R atau MATLAB ya, itu teman-teman bisa pakai Spider gitu, karena tampilannya nanti sama gitu, tinggal bahasa pemrogramannya Python. Bahkan kalaupun teman-teman dari, tadi ada yang dari teknik informatik ya, sudah menggunakan ini Visual Studio Code, itu juga bisa gitu ya. Jadi pakai kode editor itu juga bisa kita, ya tentu pasti bisa ya karena bahasa pemrograman gitu. Termasuk juga Jupyter-nya juga bisa ada di Visual Studio Code ini. Gitu. Dan ini juga yang biasanya saya sampaikan itu bagi teman-teman yang tadi ada yang masih semester 1 gitu ya, dan itu bagus banget karena saya belajarnya setelah semesternya di atas 8 tentu karena sudah lulus ya gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah memulai ini lebih awal, selamat karena teman-teman sudah bisa startnya dari awal dan masih banyak waktu gitu ya. Teman-teman pertama yang harus dilakukan adalah menyukai data science itu gitu. Jadi bisa cari sumber-sumber yang gratis dulu gitu ya, meskipun ada yang bahasa Inggris mungkin itu masih jadi kendala. Ada di Analyticspedia, Simplilearn misalnya, ada di Medium, di YouTube gitu ya. Kemudian selanjutnya join event gitu. Jadi jangan lupa atau teman-teman nambah networking ya gitu. Ada Digitalent, ada tadi komunitas Python, ada dulu saya juga pernah ikut Bangkit, dan sekarang Bangkit ini sudah part dari Kampus Merdeka, saya kurang tahu terbarunya. Tapi saya pikir masih sama ya, di yang terakhir kemarin juga masih di Kampus Merdeka. Bagi teman-teman mahasiswa, ini bisa join gitu ya. Atau program-program lain dari startup atau perusahaan-perusahaan yang mengadakan event-event berkaitan dengan data science dan artificial intelligence gitu. Kemudian ketika teman-teman belajar, tunjukin progresnya gitu. Tunjukin apa yang sudah teman-teman buat. Meskipun itu sederhana ya, baru belajar ya jangan berharap bikin model yang aneh-aneh gitu ya. Langsung disimpan di GitHub. Jadi teman-teman bisa share di GitHub, bisa membuat nanti website gitu ya untuk sharing di situ, atau artikel dan video gitu. Jadi membangun portofolio, karena ketika teman-teman nanti apply gitu ya, biasanya nih, bocoran aja, yang ditanya adalah teman-teman sudah buat apa, terus suruh jelasin. Udah, mostly seperti itu. Sekarang perusahaan-perusahaan memang trennya seperti itu. Saya butuh nih orang yang bisa pemodelan. Kamu bisa nggak? Terus apa buktinya? Kamu sudah buat apa gitu. Ketika teman-teman sudah bisa cerita itu ya, kalau sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, biasanya langsung di-hire gitu. Saya dulu juga kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk networking, nah selain Instagram atau TikTok, karena teman-teman nanti mau terjun ke dunia profesional, sosial medianya namanya LinkedIn gitu. Jadi selain tadi portofolionya teman-teman share di atau simpan di GitHub, teman-teman bisa share itu di LinkedIn gitu. Terus karena biasanya ini kan biasanya akademisi ya. Kalau dulu itu di Twitter jadi X, dan sekarang X itu kan sentimennya sedang negatif, maka banyak pindah ke Blue Sky gitu. Saya juga masih memantau terus, tapi ilmuwan-ilmuwan yang ini ya terupdate tentang AI, data science itu
banyak yang berbondong-bondong pindah dari X itu ke Blue Sky ya gitu. Karena kan ya mereka sharing ide mereka, pandangan mereka gitu dalam bentuk teks. Dan dulu itu ada di Twitter yang bagus banget. Setelah ya mungkin politik dan lain sebagainya, mereka berbondong-bondong pindah ke Blue Sky gitu. Jadi nanti teman-teman bisa create account lah di dua ini minimal gitu. Oke, kemudian ini adalah hal yang sudah kita mulai, sedang kita mulai lagi gitu ya, yaitu memulai Python dari basic gitu. Jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu tadi berharap saya langsung akan membahas Python basic-nya itu seperti apa, ya tentu dalam 2 jam tentu, sangat tidak make sense gitu. Jadi saya hanya mau sharing, Python untuk data science itu udah kill the game gitu ya. Pokoknya bisa Python udah bisa data science, kurang lebih seperti itu. Terus tadi sebagai solusi, saya dulu pernah merasakan painful-nya belajar Python gitu dari yang, pemrograman sendiri, saya juga dulu mulainya dari MATLAB gitu ya. Dan saya ya berlatih aja, kita, di Hobi Data ini berlatih untuk, sharing apa yang sudah kita pelajari, itu modul yang ramah pemula gitu. Dan nanti teman-teman bisa akses, kita buat seterjangkau mungkin gitu ya, bahkan ya bisa dibilang hanya seharga segelas, kopi gitu ya. Tapi itu merupakan notebook yang teman-teman sudah siap pakai gitu. Siap pakainya itu catatannya udah lengkap, tapi teman-teman harus belajar. Jadi nggak hanya, "Oh saya udah punya notebook-nya, udah." Enggak, teman-teman nanti bisa diketik ulang gitu ya, bisa dipahami ulang, bisa ditulis ulang dalam portofolio gitu. Tapi, ya semoga ini bisa membantu gitu ya teman-teman dan, setelah ini mungkin ada, door prize dan lain sebagainya, nanti bisa kita diskusikan gitu ya, nanti ada, dari tim gitu yang akan melanjutkan sesi ini, gitu. Dan mungkin itu yang bisa saya sharing, saat ini mungkin sekitar 40 menit ya, 45 menit, eee apa yang sudah saya sharing semoga bermanfaat dan setelah ini mungkin kalau dari Bapak Ibu dan teman-teman mau berdiskusi atau mau menanyakan sesuatu kalau saya bisa jawab nanti coba saya jawab gitu. Jadi intinya kami dari Hobi Data membuka apa ya, eee, mari kita berkembang bersamalah untuk belajar data science ini dan kami membagikan apa yang sudah kami bisa, tentu kami bukan, ahlinya tapi kami hanya berusaha berbagi apa yang sudah kami pelajari. Gitu. Mungkin itu dulu, saya akhiri, mungkin nanti akan dipandu oleh, Kak Indra ya untuk sesi tanya jawab gitu dan sekali lagi Bapak Ibu ini forumnya santai, nanti silahkan sampaikan pertanyaannya, kita juga fasilitasi menggunakan, platform untuk tanya jawab, tapi kalau Bapak Ibu, teman-teman nyaman untuk langsung open mic, itu juga, kita persilahkan gitu dan waktunya mungkin bisa sampai 20, 30 gitu ya. Mungkin sekian, saya tutup dulu, nanti bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Oke, baik teman-teman semuanya, sambil menunggu ada beberapa orang yang mungkin akan bertanya ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa, di saya lupa ya cara raise nya gimana. Intinya resen terlebih dahulu ya teman-teman dan, jika teman-teman tidak berkenan untuk bertanya secara langsung, mungkin bisa, melalui app Slido ya teman. Nah oke teman-teman, bercerita sedikit tentang Hobi Data jadi teman-teman, kita sudah menjalankan beberapa project bersama eee, project-nya contohnya seperti text mining ya teman-teman. Jadi pas kala waktu itu tahun 2022 ya, kami berkesempatan untuk mengisi pelatihan di, Masjid Agung UGM, Masjid Kampus UGM, ya itu merupakan pelatihan tentang text mining ya. Dan mungkin jika ada teman-teman yang emang, berkenan untuk bekerja sama dengan kami ya, teman-teman bisa langsung kontak atau DM aja ke Instagram-nya Hobi Data.
atau ke emailnya Hobi Data. Oke ya. Oke, Mas Joko, di sini ada 2 penanya, dan ada beberapa pertanyaan juga di Slido. Aku kasih kesempatan dulu ya untuk, penanya secara langsung, yaitu ada Muhammad Naufal Faujan. Silakan Kak Muhammad Naufal Faujan. Baik, suara saya jelas nggak? Jelas Iya, sekali Kak. Kak. Ya. Saya ingin nggak bertanya, cuman saya cerita doang tentang kenapa sih eh, belajar pelatihan data science itu secara mendasar. Karena saya dulu itu waktu belajar data science itu kan saya awalnya dari 2018. Terus saya belajarnya di Bisa itu kan platform dari Bandung itu. Nah, saya di situ belajar mulai pengenalan menggunakan kayak sketching learn, visual learning, NumPy dan sebagainya. Itu tiba-tiba dia mau pengen belajar seperti itu kan dulu awalnya saya skripsian saya tuh di S1 tuh kayak Android tuh pakai Java terus hubung ke Firebase tuh saya tiba-tiba saya ngulik ke aplikasian saya tuh ngulik ke data karena saya awalnya tuh belajar data science kan di tahun 2014 terus saya eh, senang itu saya tarik itu belajar data science jadi saya belajar kan saya mampu data saya standar-standar saja ya. Ya belajarnya di situ. Saya jalan mendasar. Tiba-tiba itu pas ada AI dan kayak misalkan ChatGPT dan sebagainya saya belajar di situ. Tapi saya orangnya kan suka kopas gitu. Tapi saya sering juga sering coding. Kalau memang ada kesalahan atau error saya kopinya di oleh AI. Karena kan kalau saya saran sih jangan selalu kopas terus tak pernah ngetik-ngetik itu. Nah, harus ngetik dulu nanti kalau sudah ngetik baru di compile atau di run dan debug dulu. Kalau ada error itu langsung tiba-tiba error ya ujung-ujungnya ya diperbaiki sampai jadi itu. Kalau memang susah ngetiknya ya lebih ChatGPT aja solusinya. Jadi itu karena dan saya juga pernah ikut pelatihan di pertama kalinya saya di mana nih, di data analis itu di Kilab dulu di tahun lalu. Terus di tahun 2024 saya ikut eh, data science dari Binar Academy juga dari FKA eh, digitaling juga. Nah, saya di situ belajar kayak apa ya? Banyak rata-rata itu yang pematerinya itu dia rata-rata yang sudah selesai S1 semua aku bilang. Ini kayak udah kerja semua ini. Tiba-tiba kan ada rata-rata itu kan teman yang angkatan saya itu kan dia kerja di Jakarta, dia bagian data dan sebagainya. Itu di perusahaan yang ya cukup wajar lah kalau di daerah Jakarta. Nah, di situ ya dia udah banyak pengalaman dia tentang data science. Jadi saya juga tapi saya nguliknya sih Mas Joko ini saya eh, data tapi saya opsionalnya ke belakangan itu kalau pengen belajar data science, analis, engineer dan bisnis analis lah. Dan saya sebenarnya proyek aku dari sekarang itu saya fokus ke AI ML itu konsentrasinya saya itu ke NLP. Karena kan kenapa NLP saya nguliknya ke ngoding tapi saya eh, fokuskan ke bahasanya seperti itu. Itu mohon maaf ya, ini nggak bertanya aja, saya cuma cerita doang. Tapi saya saran untuk teman-teman lebih baik belajar dari dasarnya dulu, jangan selalu loncat-loncat, loncat-loncat sampai ke advanced. Itu kalau advanced itu tingkat susahnya itu sejadi itu suruh buat project sendiri dan nggak boleh ngikut sama temannya lain harus sendiri. Jadi kalau mau ke anak ke situ ya harus belajar dari basic sampai intermediate dan harus perbanyak latihan terus.
Jangan cuma malas-malas coding kalau nggak tentu tangannya di keyboard tuh. Dari ya itulah dari saya, dari cerita kan saya nggak bertanya doang, Mas Joko. Itulah ya, Sip. sekian, terima kasih banyak. Saya alihkan Baik. ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Kak Muhammad Naufal ya. Dan bener banget gitu. Dan tujuan kami juga sebenarnya di sini forum ini sharing gitu seperti yang dilakukan oleh Kak Naufal gitu ya. Sebelumnya tadi salam kenal gitu karena baru ini ya, baru terhubung gitu. Oh, Dan lupa, ap- Mas, iya, lupa saya. oke, Saya oke lupa nggak apa-apa terakhir, Mas. izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Oke, Naufal Muzaffar Reskop. Saya mahasiswa S2 Informatika dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. oke. Ya, saya akan lanjutkan Mas Joko. Oke, baik. Salam kenal sekali lagi Kak Naufal gitu. Jadi belajar dari dasar itu penting banget teman-teman. Terutama sekarang setelah ada namanya Gen AI atau ChatGPT gitu istilahnya ya. Terus ada namanya kalau teman-teman pernah dengar istilahnya vibe coding gitu. Vibe coding itu adalah ketika teman-teman nggak bisa ngoding tapi pengen ngoding, terus teman-teman tinggal prompting, terus nanti teman-teman dapat kodenya. Tapi teman-teman nggak paham itu kode itu dia idenya bagaimana gitu ya. Kemudian pokoknya basic-basicnya teman-teman nggak paham, akhirnya nanti hal-hal yang mendasar seperti security, terus nanti mungkin hal-hal yang mendasar lah, sehingga kalau teman-teman bikin sistem, sistemnya bisa dibobol gitu ya. Kalau bikin sistem malah nanti berbahaya. Terakhir ada yang paling ini yang terkenal itu ada dia yang nge-vibe coding, dia bisa bikin sebuah aplikasi yang sudah dia jalankan, ternyata setelah dia publish itu langsung dihack gitu ya, langsung dirusak gitu. Karena ya dia memang nggak paham gitu untuk web development gitu ya. Kalau di sini kita ngomongin data science, kenapa harus belajar di dasar? Misal saya dari matematik ya, saya tahu mode teori-teori berkaitan vektor nanti untuk support vector machine misalnya. Nah, nanti biasanya teman-teman dari teknik informatik atau dari bidang lain yang bukan dari matematik, ketika tahu kenapa modelnya nggak naik-naik, nggak bagus-bagus, ya karena mungkin dari base intuisinya tuh belum dapat gitu. Makanya belajar dari dasar itu penting. Termasuk ketika saya ngoding di Python, kenapa ini berjalannya nggak bagus, kenapa lama, atau kenapa mungkin nggak jadi-jadi gitu ya. Karena saya nggak paham Python-nya itu gimana, struktur datanya apa aja, nulis function-nya gimana gitu ya. Jadi tetap teman-teman harus tahu dasarnya dulu, baru nanti oke lah kalau dasarnya udah paham, untuk tanda petik produktivitas teman-teman bisa pakai ChatGPT gitu. Dan Gen AI dan ChatGPT itu tujuannya itu untuk produktivitas dan kreativitas gitu ya, bukan untuk ini karena candu sekali ketika teman-teman kita bertanya dan dapat jawaban dan kita nggak tahu itu dari mana. Nah, nanti bisa jadi malah jadi brain rot gitu ya. Jadi itu, dan terima kasih Kak Noval sekali lagi untuk sharingnya gitu. Oke, bisa lanjut ke selanjutnya Kak Indra. Oke, Oke. Kak Muhammad Rehan mungkin bisa on mic ya. Baik, selamat malam Pak Joko dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya seorang mahasiswa dari UIN Sumatera Utara Medan. Izin Pak, sebelumnya saya sedang melaksanakan penelitian mengenai analisis sentimen menggunakan Google Colab, alat toolsnya, alat bantunya pemrograman Python. Nah, saya sebelumnya Pak memang tidak ada basic dalam pemrograman, basic data gitu. Cuman untuk penelitian ini saya diarahkan sama dosen untuk melaksanakan analisis sentimen dengan bantuan Google Colab. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri itu saya dikasih sama dosen. Jadi ibaratnya saya tinggal belajar sedikit-sedikit aja lah dari Google Colab itu cara menjalankan dan memvisualisasikan data. Nah, di situ saya ada kendala menjalankan Google Colab. Di Google Colab itu ada beberapa database yang saya lihat. Nah, solusi yang saya cari itu saya ngambil dari promptnya ChatGPT. Nah, dari bahasa pemrograman yang dosen dikasih dengan prompt ChatGPT yang saya cari itu berbeda. Saya lebih tepat menurut saya data itu yang saya pakai dari ChatGPT. Saya ambil promptnya, keluar bahasa pemrogramannya, cuman kemudian saya kopas, saya taruh di Google Colab, dan itu data itu menurut saya valid gitu, tepat gitu.
daripada apa yang dosen kasih. Nah, menurut Mas sendiri, gimana cara saya menangani data yang bias dalam analisis sentimen menggunakan Google Colab, dan menurut pandangan Mas sendiri, saya kan nggak ada basic belajar basis data. Nah, saya kebanyakan itu belajar dari ngambil bahasa pemrograman itu dari ChatGPT atau nggak DeepSeek. Apakah dari saya sendiri ini yang tidak mempunyai basic pemrograman harus belajar pemrograman, atau saya hanya belajar dari ChatGPT ataupun DeepSeek gitu, memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan. Sekian, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Muhammad Rian ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Tapi mungkin kalau boleh saya konfirmasi dulu. Tadi Mas bilangnya data yang disampaikan dari dosen atau yang di-provide itu tidak valid, itu datanya atau kodenya, Mas? Kodenya Datanya Mas. atau sintaksnya? Kodenya ya? Kodenya. Iya. Oke, kalau kode itu biasanya problemnya dengan version, library version gitu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu dosen itu menggunakan versi yang lama dan itu sudah bekerja gitu ya. Kemudian ketika Mas Rian bertanya di ChatGPT itu udah pakai versi baru. Contohnya kalau TensorFlow itu sekarang kan udah 2.3, mungkin masih pakai 1.0 gitu ya. Dan versioning itu salah satu hal yang vital juga dalam pemrograman. Pastikan teman-teman pakai versi yang sama yang buat, karena bisa jadi kita pakai versi terbaru, function-function atau metode-metode yang ada di library yang lama itu udah nggak ada gitu, atau berubah gitu ya. Dan kalau bertanya tadi apakah saya harus belajar basicnya, jawabannya adalah harus gitu. Kenapa harus? Ya tadi, kalau ketemu error, sebenarnya bukan masalahnya ketemu error, tapi pastikan kita benar-benar memahami apa yang kita buat gitu. Itu juga salah satu pertanggungjawaban yang di Gen AI ini masih digodok siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau kita dapat jawaban tuh dari ChatGPT misalnya, ini validitasnya kan kita harus clarify lagi ya gitu. Makanya ada namanya retrieval augmented analysis gitu ya, atau RAG, retrieval augmented generation, sorry. Jadi kita itu mengambil data atau jawaban itu dari dokumen yang valid yang udah kita sediakan gitu. Jadi si ChatGPT hanya belajar dari data yang kita sediakan. Tujuannya apa? Ya untuk tadi, untuk validitas lah ya, menjamin info yang kita dapatkan itu valid gitu. Jadi ya harus belajar dasarnya. ChatGPT bisa membantu mempercepat, tapi sebisa mungkin itu tidak jadi ini ya, tidak membuat kita candu lah ya. Jadi nggak usah dihafalin gitu. Padahal tadi benar kata Kak Naufal sebelumnya, jarinya harus memegang keyboard langsung gitu. Biar nanti juga ada muscle memory gitu ya. Nanti ketika ngetik jadi cepat gitu-gitulah. Oke, jadi belajar di dasar itu tetap penting. Tahu konsep-konsep pemrograman, tahu tentang dasar-dasar Python itu penting sekali gitu. Mungkin itu semoga bisa menjawab, dan nanti kalau mungkin Kak Rian ada kesulitan bisa japri di Hobi Data, kita bisa discuss deh gitu. Gitu. Siapa tahu nanti bisa menghasilkan hal yang bermanfaat gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu dari Kak Rian, semoga membantu. Oke. Oke teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nurmaini Puspitasari. Silakan Kak Nurmaini. Ya, jadi tuh gini Mas, saya tuh belum pernah megang Python. Nah, ada saran mungkin buku atau web yang mungkin bisa membuat saya itu mungkin dari dasar, saya butuh dari dasar itu saya pengen paham Python gitu. Itu mungkin sarannya dari web mana atau dari buku mana, itu ya Mas, biar saya lebih paham. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus dari Kak Nurma ya. Nah, sebenarnya kalau ini kayaknya kebutuhannya untuk akademis ya. Jadi nanti bisa cari buku misal untuk data analisis, itu nanti yang dari Pandasnya langsung.
itu ada PDF-nya, itu free gitu. Jadi karena Pandas kan juga open source ya, dan itu juga sudah ada basic-basic Python gitu. Terus ada berbagai situs seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada dari Analyticspedia gitu-gitu, tapi berbahasa Inggris gitu ya. Jadi itu bisa gitu, dan termasuk Hobi Data gitu. Jadi kontennya sudah kita siapkan, nanti akan kita upload secara reguler mulai pekan ini. Bisa di search nanti Python Basic gitu ya di Hobi Data. Kita sudah mulai dan nanti akan kita lanjutkan gitu ya. Jadi apa yang sudah ya saya buat bersama teman-teman ini, bersama Kak Indra, Kak Erika gitu ya. Nanti kita sharing gitu, dan teman-teman bisa akses video penjelasannya di channel YouTube. Kalau teman-teman nanti menghendaki untuk notebook-nya, nanti teman-teman bisa juga akses ke link yang sudah kami sediakan gitu ya. Dan tadi Kak Indra juga menyampaikan kita juga open untuk project gitu ya. Kalau teman-teman nanti ada project pelatihan misalnya, atau project pemodelan atau project analisis data, kita juga open. Nanti bisa menghubungi langsung bisa di LinkedIn atau bisa di Instagram. Kita yang paling ready sebenarnya di Instagram. Nanti bisa japri langsung ke situ. Gitu. Begitu Kak Nurma, semoga cukup membantu. Gitu. Ya, kasih. Oke. Oke. Sama-sama, nanti untuk Oke, ininya ini selanjutnya saya juga ini Mas Indra, nanti mungkin akan kita ini ya, rekomendasi buku ya, nanti kita buatkan postingannya di IG gitu. Oke, bisa. Ya. Oke. Kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Deviasari, silakan mungkin Kak Deviasari. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Deviasari, saya dari Riau. Nah, begini, Kak Joko ya. Oke. Baik, Bu. Iya, iya. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas materinya yang luar biasa gitu kan. Nah, saya memang betul-betul awam mengenai Python ini, tapi saya sudah pernah menggunakan aplikasi ini gitu. Saya tidak paham sebenarnya apa itu Python. Belum pernah maksudnya itu membahas masalah Python, tapi saya pernah menggunakan aplikasi ini. Waktu itu saya ikut riset asisten IPB itu kan di Kampar. Tapi itu mungkin lebih ke game ya, ke game karena udah terstruktur apa yang ada di situ, tinggal kita menjalankannya aja gitu. Nah, jadi setelah dari situ saya memiliki ketertarikan untuk lebih jauh memahami Python gitu, karena saya menggunakannya tapi saya tidak paham apa yang saya gunakan gitu. Betul. Nah, jadi ini saya lagi butuh banyak-banyaknya dari orang gitu kan, maksudnya masukan tips atau macam mana gitu. Seperti yang disampaikan Mas Noval tadi juga, itu juga istilahnya memicu semangat kita untuk lebih belajar secara awal gitu. Apa yang kita gunakan itu sebenarnya kita harus tahu apa dulu itu, apa yang perlu kita cari, memang harus seperti itu. Tapi saya sudah menggunakannya tapi saya belum paham gitu, makanya sekarang saya lagi mencari tahu gitu untuk lebih memahami gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ibu Deviasari untuk sharingnya, dan itu juga salah satu tujuan kami untuk sharing itu, karena kami dulu di awal juga mengalami kesulitan. Jadi gini, jujur aja deh, bagi teman-teman yang mungkin dari jurusan IT atau yang belajar kuliahnya itu di programming, ketika teman-teman tiba-tiba bilang, oh ini bisa di-run ini, atau istilahnya bla bla bla, jujur kami ngeblank gitu, karena kami bukan dari background-nya dari IT gitu ya. Jadi kami mencoba dari pengalaman yang kita rasakan sendiri, memang si Python ini yang paling potensial untuk dijelaskan ke pemula itu secara cepat gitu. Karena memang bahasanya ya kalau kita mau menampilkan kita pakainya print gitu. Kalau kita mau membuat percabangan ya sudah tinggal if bla 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 kondisi titik 2, kemudian nanti ada indentasi gitu ya. Jadi itu memudahkan kita untuk membaca kode secara cepat gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Kemudian tadi untuk keperluan data science itu memang sintaks-sintaks dari library-nya itu sangat straightforward gitu ya. Jadi bahkan kita melakukan training atau pemodelan itu, dibanding kita membuat function sendiri yang mungkin untuk menjalankan training aja bisa 10-20 baris,
di Python itu biasanya itu hanya akan dibuat 1 sampai 3 baris mungkin enggak ya, Pak. 1 baris biasanya. 1 baris itu tugas yang rumit itu sudah bisa gitu ya. Jadi meskipun semudah itu, bahkan banyak orang yang ya udah saya asal run jalan dan dapat hasil gitu. Tapi ketika kita nanti mau pakai itu sebagai hasil karya ya, entah itu penelitian maupun pekerjaan, ya kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, kita harus paham benar apa yang terjadi di belakangnya gitu. Jadi itu juga Ibu Devia dan teman-teman, tujuan kami itu sharing itu juga sebenarnya lebih banyak untuk men-challenge kami sendiri, untuk produktif juga untuk membuat media sharing ini gitu. Jadi kami juga masih belajar dan tentu kalau nanti banyak kesalahan ya kami sangat menerima saran atau feedback dari viewer, dari Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi niat kami adalah di sini berbagi sambil berkembang bersama, nanti semoga kita bisa apa yang kita sharing ini bisa bermanfaat gitu bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, mungkin Kak Indra bisa dilanjutkan untuk sesi kuis ya. Tadi kita siapkan waktu kita sudah di 20.30, nanti biar bisa lebih efektif mungkin maksimal kita di 20.45 gitu. Ya. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang emang dapat menjawab gitu, ada hadiah menarik dari kita. Tentunya teman-teman bisa mengakses nantinya juga dapat promo spesial untuk mengakses ke notebook kita ya yang kita buat. Oke, oke kuis yang pertama ya teman-teman. Jika teman-teman bisa menjawabnya, silakan raise hand ya. Dari materi yang telah dijelaskan tadi sama Mas Joko, oke. Kenapa Python menjadi pilihan? Oke, silakan teman-teman yang bisa raise hand. Oke, ada Bu Deviasari. Oke, silakan ke Bu Deviasari. Oke, mungkin tadi ada catat beberapa bagian ya. Kenapa kita harus menggunakan Python? Tujuannya itu karena untuk karena mudah untuk dipahami pola-polanya dalam data itu. Nah, bahasa dalam programnya juga ramah itu, dibuat untuk semua orang. Kemudian juga datanya yang paling lengkap. Itu sih Kak. Oh, oke. Baik untuk Bu Devi Asari, mungkin nanti langsung bisa chat admin ya di grup. Ya. Ada kan adminnya itu Ya. bernama Hobi Data ya teman-teman. Untuk mendapatkan promo spesial dari kita ya. Oke, jawabannya tepat sekali Bu Devi Asari. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya teman-teman. Apa saja jenis analisa data? Langsung on mic tidak apa-apa kalau bisa menjawab. Silakan Kak Yana tadi yang antusias untuk menjawab. Oke, Kak Muhammad Rian, silakan. Baik Kak, saya izin menjawab. Untuk jenis-jenis analisis data itu yang pertama ada descriptive analytics, apa yang terjadi pada data. Kemudian yang kedua diagnostic analytics, mengapa itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah predictive analytics, apa yang akan terjadi. Kemudian yang keempat itu ada prescriptive analytics, apa yang harus dilakukan gitu. Ada 4 jenis-jenis analisis data. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab. Oke, tepat sekali Kak Muhammad Rainan. Kak Muhammad Rainan bisa langsung chat saja ya untuk mendapatkan promo spesial dari kita. Ya, silakan chat admin di grup WA ya.
bernama Hobi Data. Oke. Selanjutnya yang terakhir, apa pekerjaan seorang data scientist? Ada yang ingin dijawab? Kayaknya belum ada. Oh, ada Kak Yus Kayana Kuswa. Oke, silakan Kayana. Yang saya tangkap tadi itu seorang data analis tuh eh, mengumpulkan data buat eh, kedepannya gitulah. Apa sih Pak? Udah itu aja Pak. Cukup saya mengolah data buat masa depan gitu. Oke, Mengumpulkan lah. jadi pekerjaan seorang data scientist adalah mengolah data untuk memprediksi masa depan. Maksudnya kayak gitu ya, Kak Yana? Iya betul. Oke, oke, tepat sekali ya, Kak Yana. Terima kasih atas jawabannya. Dan Kak Yana juga berhak mendapatkan promo spesial dari kita. Jadi Kak Yana bisa chat admin kita di grup ya. Oke, oke, Kak Joko, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Oke, terakhir ada pertanyaan di slide ya Kak. Ada berapa? Ada banyak. Oke, karena banyak mungkin nanti teman-teman kita bisa jawab di ini ya, di Instagram. Nanti bisa kita jawab dan pasti kita jawab gitu ya. Tapi mungkin di luar sesi ini. Dan sekali lagi terima kasih atas joinnya teman-teman semuanya gitu. Dan kalau teman-teman menghendaki untuk mengakses modul yang sudah kami buat gitu ya, nanti bisa mengakses link yang sudah di-share oleh admin kami gitu. Dan silakan teman-teman nanti bisa mengakses channel YouTube Hobi Data untuk mengakses konten-konten terbaru dari kami, termasuk program-program terbaru dari Hobi Data. Bisa teman-teman cek update-nya di Instagram, termasuk di halaman LinkedIn juga. Itu mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Kak Indra. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah ikut dalam program bersejarah kami ini di pertama gitu ya. Dan insya Allah nanti kita bisa teruskan di bulan-bulan selanjutnya. Gitu. Mungkin itu dari saya, Kak Indra. Silakan untuk ditutup sesi pada malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Mas Joko yang telah sharing tentang ilmu di Python for Data Science. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk reminder ya, silahkan untuk mengisi form kehadiran, di mana form kehadiran ini berguna untuk pembuatan sertifikat ya teman-teman. Aku bakalan share lagi form kehadirannya. Silakan diisi sebelum keluar dari Zoom meeting ya teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf bila mana ada banyak kesalahan pada saat menemani Anda di sesi webinar pada pertama kali ini untuk Hobi Data. Em, untuk menutup acara ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya mungkin sesi foto ya bagi teman-teman yang berkenan bisa on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Dihitung Mas Indra, biar senyumnya bareng. Oke.
Oke ya teman-teman, siap untuk sesi fotonya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya teman-teman. Oke. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya sesi foto ini juga berakhir juga webinar pada kesempatan malam ini. Bagi teman-teman mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut melalui sosial media kami, melalui Instagram, melalui YouTube, ataupun melalui komunitas di grup WhatsApp yang kami telah sediakan. Dengan demikian, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk mengisi form absensi. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali.